Aneurisma adalah pelebaran atau penonjolan pada pembuluh darah dikarenakan pada suatu waktu pembuluh darah akan mengalami kekurangan daripada elastisitasnya sehingga akan muncul aneurisma atau gelembung di titik tersebut. Faktor risiko aneurisma adalah seperti pada penyakit pembuluh darah yang lain ya, misalnya ada hipertensi, ada kencing manis, kemudian ada kolesterol yang tinggi, maka pada suatu periode waktu kesemuanya ini akan bermanifest menjadi aneurisma di pembuluh darah otak. Jadi kalau bisa kita gambarkan ya, ini adalah pembuluh darah yang normal ya. Kalau dia memiliki aneurisma, maka di suatu titik atau percabangan dia akan muncul gelembung atau penonjolan seperti ini. Nah, penonjolan atau aneurisma ini pada suatu waktu dia akan bertambah besar sehingga bisa mengakibatkan pecah, dan kalau pecah maka akan muncul yang namanya stroke perdarahan subarachnoid oleh karena aneurisma. Pengobatannya pada aneurisma yang pertama adalah tergantung dari ukurannya. Aneurisma semakin lama akan semakin besar sehingga dia akan berisiko pecah. Ada dua macam cara untuk terapinya. Yang pertama adalah melalui operasi ya, yang kita bilang sebagai clipping ya. Clipping itu operasi dengan menjepit aneurisma ini ya. Yang nomor dua adalah dengan tindakan namanya endovaskular ya, endovaskular ya. Tindakan ini adalah dengan memasukkan alat kecil kateter di pembuluh darah ya, lewat pangkal paha biasanya. Kemudian masuk ke dalam aneurisma dan dilakukan penyumbatan pada aneurisma tersebut. Kita bisa lihat di sini ya, ini adalah gambaran skematis dari pembuluh darah dengan aneurisma. Dengan melalui prosedur endovaskular kita bisa melakukan yang namanya satu coiling misalnya ya. Coiling itu apa? Ya, ada kumparan ya yang dimasukkan satu demi satu ya, seperti ini. Kemudian nanti dia akan menyumbat di dalam aneurismanya ya. Jadi ini ada yang dibilang sebagai coiling ya. Coiling ini sebenarnya adalah terdiri dari jalinan atau untaian dari serabut yang dimasukkan satu demi satu sehingga dia membentuk bola seperti ini ya. Ini dimasukkan ke dalam aneurisma satu demi satu ya. Kemudian semakin lama semakin padat ya, sehingga akan membuat si aneurisma ini akan mati ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dilakukan yang namanya dengan menggunakan stent ya. Stent kemudian dibantu coil ya. Ini adalah contoh adalah stent ya atau ring ya yang mungkin biasa diketahui di jantung ya, tapi di pembuluh darah otak kita juga bisa melakukan pemasangan ring atau stent seperti ini yang dipasang di pembuluh darah ya. Seperti ini ya. Atau yang terakhir ya, yang paling bagus ya, ini ada teknologi terbaru namanya flow diverter ya. Flow diverter itu sama seperti stent ya. Sama seperti stent, hanya dia memiliki pori-pori atau kerapatan yang lebih banyak ya, lebih rapat sehingga kalau dimasukkan di pembuluh darah dia akan mendiversi aliran darah di dalam aneurisma atau mengubah aliran sehingga makin lama aneurismanya akan makin menjadi kecil atau progresif menurun. Nah, tentu saja dengan menggunakan flow diverter ini maka si aneurisma akan mengecil ya, dan diharapkan kemudian dia akan hilang dari peredaran pembuluh darah. Oke, baik. Jika pasien dengan aneurisma datang ke rumah sakit ya, kita tentu saja akan melihat yang pertama adalah bentuk atau morfologi aneurismanya ya. Karena beberapa aneurisma mungkin tidak bisa diselesaikan hanya dengan coil saja ya. Perlu ditambahkan dengan stent ya, atau bahkan mungkin harus dilakukan pemasangan flow diverter ya. Itu akan tergantung dari bentuk dan ukuran aneurisma. Di beberapa kasus, jika aneurisma itu menjadi stroke ya, karena dia pecah atau ada rembesan, ya, maka seringkali terpaksa kita juga harus melakukan tindakan yang simultan. Artinya apa? Kita ambil perdarahannya, ya, kemudian sekaligus kita tutup aneurismanya dengan operasi atau clipping, ya. Jadi memang apakah pemilihan metode dengan menggunakan endovaskular atau menggunakan open surgery dengan clipping itu akan disesuaikan dengan kondisi pasien pada saat datang ke rumah sakit. Baik.
Tindakan endovaskular ya atau intervensi pada aneurisma itu dilakukan dengan tanpa operasi. Artinya apa? Kita tidak perlu melakukan pembukaan sayatan pada kepala atau bahkan membuka tempurung kepala, karena yang kita lakukan adalah tindakan kateterisasi ya. Jadi kita suntikkan di pembuluh darah di pangkal paha, kemudian dimasukkan alat atau kateter melalui pembuluh darah pangkal paha, dan alatnya kemudian akan berjalan masuk di pembuluh darah sampai dengan ke target sasaran di otak. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik endovaskular diharapkan masa rawat inap akan lebih pendek ya, karena tindakan minimal invasif ini lebih ringan tindakannya dibandingkan jika kita melakukan tindakan operasi konvensional seperti sebelumnya. Tindakan endovaskular ya seperti coiling, pemasangan stent di otak, kemudian flow diverter tadi itu dilakukan di ruangan kateterisasi atau ruang cath lab ya. Jadi ruangan itu adalah mempunyai mesin angiografi namanya, mesin siam ya, untuk melihat mendeteksi perjalanan dari coil ataupun kateternya ya, sehingga tanpa dengan operasi, tanpa membuka sama sekali di tempurung kepala, kita bisa memasukkan alat ya, bahan ataupun obat dalam rangka untuk melakukan terapi pada aneurisma ya. Ruangan kateterisasi itu atau ruangan cath lab itu saat ini banyak tersedia dan juga banyak dilakukan tindakan seperti itu pada pasien-pasien penyakit jantung ya. Artinya rumah sakit yang memiliki fasilitas cath lab itu tindakan baik intervensi jantung maupun tindakan intervensi pembuluh darah di otak bisa dilakukan secara komprehensif atau simultan. Aneurisma bisa datang ke tempat praktek atau ke rumah sakit dalam dua kondisi ya. Yang pertama adalah dia itu unrupture ya. Unrupture itu artinya dia tidak pecah ya. Atau yang kedua dia rupture. Jadi dia ada rembesan perdarahan. Tentu saja kondisinya akan berbeda ya. Pada pasien yang unrupture ya, itu seringkali aneurismanya itu ketahuan karena screening namanya ya, karena screening. Jadi kalau dia mungkin difoto di MRI karena keluhan nyeri-nyeri kepala ringan, ternyata ketahuan dari MRI itu ada aneurismanya, sehingga datang ke rumah sakit dalam kondisi yang masih baik ya, itu kita bisa melakukan tindakan intervensi dengan endovaskular dengan waktu perawatan yang lebih singkat ya. Akan tetapi akan berbeda jika pasien datang karena ternyata dengan gejala ada stroke perdarahan. Jadi si aneurisma sudah terlanjur dia ada muncul perdarahan. Jika seperti itu, maka kadang-kadang kita akan butuh waktu perawatan yang lebih lama dikarenakan butuh pemulihan untuk pasca perdarahan otaknya. Oleh karena itu, kita sangat menyarankan untuk melakukan screening ya, screening pemeriksaan otak, termasuk screening pembuluh darah otak dengan menggunakan pemeriksaan MRI, sehingga kita bisa lihat apakah ada aneurisma di dalam pembuluh darah otak ya, dan akan bisa dilakukan terapi atau intervensi sebelum dia terlanjur menjadi stroke.